Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lolastia, NPM 2117031031, asal sekolah SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Hobi saya mendengarkan musik. Alasan saya memilih matematika karena ingin mempelajari lebih jauh matematika, serta melihat prospek kerjanya yang sangat luas. Sejarah Bahasa Indonesia. Pada tahun 1801, disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H.A. van Oudheusden. Tahun 1908 berdirilah penerbit buku bacaan yang berjudul Komisi for the Volkslectuur, yaitu Taman Bacaan Rakyat. Dan pada tahun 1971 diubah menjadi Balai Pustaka. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadilah pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928 ini terjadilah sebagai Hari Sumpah Pemuda. Bagaimana sih bunyi Sumpah Pemuda? Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pada tahun 1933, berdirilah Angkatan Sastrawan Muda. Selanjutnya, pada tahun 1936, pada tahun ini menyusun tata bahasa baru, yaitu bahasa Indonesia. Pada Kongres Bahasa 1, tepatnya di Solo, pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938, ini membahas tentang usaha pembinaan serta pengembangan bahasa Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ejaan Republik atau Ejaan Suwondo pada tahun 1947, tepatnya pada tanggal 19 Maret. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Muhammad Soeharto meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau yang disebut EYD melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR dan diperkuat pula oleh Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pada tanggal 31 Agustus 1972, Mendikbud menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Dan akhirnya pada tanggal 30 November 2015 ditetapkan Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disebut PUEBI. Kebijakan pemerintah mengenai eksistensi bahasa Indonesia. Tepatnya di bab 15 pasal 36 yaitu pasal negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional momennya pada saat Sumpah Pemuda. Kenapa pada saat Sumpah Pemuda? Karena pada saat inilah mereka menyatukan keragaman serta menyatukan seluruh perbedaan yang ada menjadi satu. Mengapa bahasa negara? Karena disinilah bangsa Indonesia memasukkan bahasa negara sebagai bagian dari konstitusi kita. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang membahas tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dengan turunnya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang teknis penggunaan bahasa Indonesia di pemerintahan. Wajib digunakan dalam dokumen resmi milik negara paling sedikit meliputi surat keputusan, akta jual beli, surat berharga, ijazah, surat keterangan identitas diri, surat perjanjian, serta keputusan pengadilan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.